Kita berada di episode 127. Mengapa sih polisi susah memberantas judi online di Indonesia dan bagaimana caranya? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di pelita.hati207. Nah guys, selamat datang ya di channel ini. Dan hari ini di episode ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat amat penting banget, sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan jujur aja nih cukup kontroversial. Tema kita kali ini adalah mengapa sih polisi susah sekali memberantas judi online di Indonesia dan bagaimana sebenarnya cara supaya masalah ini bisa benar-benar diberantas. Guys, kita semua tahu ya, judi online alias judi alias judol gitu. Itu tuh sekarang sudah jadi penyakit masyarakat yang sangat mengkhawatirkan. Dari anak remaja, orang dewasa, bahkan bapak-bapak dan ibu rumah tangga banyak yang terjerat ke dalam praktik ini. Iklan judi online bertebaran di media sosial, situs-situs gampang diakses, dan meskipun pemerintah sudah berulang kali menutup ribuan situs, anehnya selalu muncul situs-situs baru. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa Bapak Polisi yang terhormat, yang seharusnya jadi garda terdepan dalam memberantas tindakan kejahatan, justru terlihat kesulitan menghadapi fenomena ini. Ingat ya, kesulitan bukan berarti tidak diberantas. Apakah karena teknologi yang semakin canggih? Apakah karena regulasi yang lemah? Atau ada faktor lain yang lebih dalam? Misalnya keterlibatan oknum atau masalah integritas. Yuk kita bahas secara panjang kali lebar kali tinggi. Tapi guys, sebelumnya saya akan ingatkan berulang kali, siapa nih di antara kalian yang belum subscribe channel Pelita Hati 207? Silakan subscribe ya guys. Kenapa? Karena channel ini adalah channel yang membahas banyak hal dengan banyak tema, dengan banyak pilihan judul-judul yang bisa kalian nikmati. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak ya. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu sangat amat membantu sekali perkembangan channel ini. Kenapa judi online sulit diberantas? Yang pertama, mari kita pahami dulu karakteristik judi online. Judol itu berbeda dengan judi konvensional seperti kasino atau togel darat. Kalau judi konvensional, jelas tempatnya, jelas siapa bandarnya, jelas siapa yang ikut bermain. Polisi bisa melakukan razia, tangkap pelaku, dan kasus selesai. Tetapi judi online ini berbasis internet. Servernya bisa ada di luar negeri, bisa berpindah-pindah, dan sistem transaksinya dilakukan lewat rekening bank atau bahkan dompet digital. Disinilah masalah pertama muncul, teknologi. Para bandar judi menggunakan teknologi enskripsi, VPN, dan sistem keamanan cyber yang rumit. Setiap kali satu situs diblokir, mereka bisa dengan cepat membuka domain baru, bahkan ratusan dalam semalam. Jadi, polisi yang berbasis manual dengan sistem birokrasi lambat seringkali kalah cepat dengan kecepatan para pelaku judi online ini. Masalah yang kedua, jaringan internet. Banyak situs judi online yang ternyata beroperasi dari luar negeri, misalnya dari Kamboja, Filipina, atau negara-negara yang memang lebih longgar terhadap industri perjudian. Artinya apa? Ketika polisi Indonesia ingin menindak, mereka terbentur yurisdiksi hukum internasional. Tidak mungkin polisi Indonesia seenaknya menggerak server di luar negeri tanpa izin dan kerjasama hukum. Proses mutual legal assistance antar negara itu panjang, rumit, dan sering kali lambat. Masalah yang ketiga, regulasi. Secara hukum, perjudian di Indonesia sudah jelas dilarang oleh KUHP dan Undang-Undang ITE. Namun, aturan sosial dunia digital seringkali ketinggalan zaman dibanding perkembangan teknologi. Polisi membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk melakukan penyitaan aset digital, memblokir rekening, atau menutup situs. Kadang bank dan perusahaan fintech pun masih lambat dalam merespon permintaan polisi untuk menutup rekening yang digunakan oleh bandar judi online. Masalah yang keempat, oknum. Ini bagian yang sering jadi bisik-bisik masyarakat. Ada dugaan bahwa praktik judi online justru dilindungi oleh oknum aparat. Entah karena ada setoran, entah karena ada kepentingan politik atau ekonomi di baliknya. Walaupun tidak semua aparat seperti itu, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum jadi runtuh ketika isu ini muncul. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, kalau memang polisi serius, kenapa sih situs judi online masih saja marak?
Masalah yang kelima, budaya masyarakat. Harus kita akui nih guys, minat masyarakat terhadap judi online sangat amat besar. Dari faktor ekonomi yang sulit, orang ingin jalan pintas kaya mendadak. Dari faktor psikologis, orang ingin hiburan, ingin melawan rasa bosan. Dari faktor sosial, ada gengsi, ada dorongan dari teman, ada pengaruh media sosial yang glamor. Jadi meskipun polisi melakukan penindakan, selama permintaan masyarakat terhadap judi online tetap tinggi, pasarannya akan selalu ada. Nah, dampak judi online. Lalu apa nih dampak judi online bagi masyarakat? Banyak banget. Secara ekonomi, judi online membuat uang masyarakat habis tersedot ke bandarnya. Banyak orang yang sampai menjual barang berharga, meminjam uang, bahkan berutang hanya demi bermain. Dan bandar judi itu pintar. Mereka memberikan kemenangan kecil di awal supaya orang ketagihan, lalu perlahan uangnya disedot habis. Secara sosial, judi online merusak hubungan keluarga. Banyak rumah tangga yang berantakan karena salah satu anggota keluarga kecanduan judi, anak-anak terlantar, istri atau suami merasa dikhianati. Bahkan ada kasus perceraian hanya karena judi online. Secara psikologis, judi online menciptakan ketagihan yang mirip narkoba. Otak manusia dirangsang oleh hormon dopamin ketika menang, lalu ketagihan untuk mengulanginya. Kalau kalah, muncul rasa frustasi, depresi, bahkan sampai bunuh diri. Secara kriminalitas, judi online juga memicu kejahatan lain. Orang yang kehilangan uang bisa nekat mencuri, merampok, atau melakukan penipuan demi modal bermain lagi. Lingkaran setan ini tidak pernah berhenti. Muncul pertanyaan, mengapa polisi terlihat lemah? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan inti. Kenapa sih polisi terlihat lemah menghadapi judi online? Yang pertama, keterbatasan teknologi. Polisi kita mungkin punya unit cyber, tapi jumlah personil dan kapasitas teknologinya tidak sebanding dengan ribuan situs judi online yang muncul setiap hari. Butuh sistem artificial intelligence, butuh perangkat tracking digital, butuh tim yang besar untuk mengawasi ini. Kedua, keterbatasan hukum. Undang-undang kita tidak selalu bisa mengejar pelaku yang servernya di luar negeri. Jadi polisi sering hanya bisa menangkap admin kecil-kecilan di Indonesia, sementara bandar besarnya aman di luar negeri. Ketiga, koordinasi antar instansi. Memberantas judol butuh kerjasama polisi, Kominfo, OJK, bank, vintage, dan bahkan Kementerian Luar Negeri. Tetapi seringkali koordinasinya lambat. Satu lembaga memblokir situs, lembaga lain tidak siap menutup rekening, sehingga pelaku masih bisa beroperasi. Keempat, konflik kepentingan dan integritas. Ini poin yang paling sensitif nih. Ada oknum aparat yang justru melindungi bandar. Ada kasus penangkapan admin judi online yang bocor informasinya karena ada aparat yang terlambat. Ketika hal ini terjadi, bagaimana masyarakat bisa percaya? Yang kelima, beban kerja polisi yang terlalu besar. Polisi bukan hanya mengurusi judi online, tapi juga narkoba, pencurian, korupsi, lalu lintas, dan lain-lain. Jadi fokus mereka itu terpecah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memberantas judi online? Sekarang pertanyaan terpenting di antara yang terpenting. Kalau memang sulit, apakah tidak ada cara untuk memberantas judi online? Tentu saja ada. Yang pertama, penguatan teknologi kepolisian. Polisi harus punya unit cyber yang benar-benar modern, dengan alat deteksi situs otomatis, dengan AI, dengan kemampuan menelusuri transaksi digital. Tidak bisa lagi pakai cara manual. Yang kedua, revisi regulasi. Pemerintah perlu memperkuat undang-undang, memberi kewenangan lebih luas kepada aparat untuk memblokir situs, memutus rekening, dan menyita aset digital, termasuk kerjasama internasional agar bisa menindak server di luar negeri. Ingat ya, memblokir rekening harus dengan tepat sasaran, tidak serampangan seperti yang kemarin-kemarin. Ketiga, integritas aparat. Polisi harus bersih dulu, tidak boleh ada oknum yang bermain dengan bandar. Harus ada pengawas internal yang kuat, sanksi tegas, dan transparansi. Keempat, edukasi masyarakat. Ini yang paling penting. Selama masyarakat masih haus dengan judi online, pasar akan tetap ada. Pemerintah, sekolah, dan tokoh masyarakat harus aktif memberi edukasi bahwa judi itu merusak, bahwa tidak ada orang kaya karena judi, yang ada hanya bandar yang kaya. Yang kelima, kerjasama lintas negara.
Karena banyak server di luar negeri, pemerintah Indonesia harus berani menekan negara-negara tetangga untuk menutup operasi mereka. Jika tidak, masalah ini akan terus berulang. Nah guys, dari pembahasan panjang kali lebar kali tinggi ini, kita bisa simpulkan bahwa polisi memang menghadapi tantangan besar dalam memberantas judi online. Ada faktor teknologi, faktor hukum, faktor oknum, bahkan faktor budaya masyarakat yang membuat masalah ini begitu rumit. Namun bukan berarti tidak bisa diatasi ya. Dengan teknologi yang kuat, regulasi yang jelas, dan juga integritas aparat yang tinggi, serta edukasi masyarakat, judi online bisa ditekan bahkan diberantas kok. Pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah polisi berani tegas? Apakah pemerintah serius? Dan apakah masyarakat mau berhenti mencari jalan pintas lewat judol? Nah guys, itu aja ya pembahasan tentang kenapa sih polisi itu susah sekali memberantas judi online, dan bagaimana caranya agar judol ini bisa hilang di muka bumi, apalagi di Indonesia ini, negara kita yang kita cintai ini. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya, dan jangan kalian lewatkan untuk tetap terus stay on di Pelita Hati 207, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.